Ya, dari hasil survei saat ini memang calonnya 3 itu. Dari ketiga ini, Wahyu dan Pulung itu ada 2 hal. Satu, Wahyu ada di Jogja, Pulung ada di daerah Galuh. Galuh lama itu ada di lereng Gunung Slamet, dan Galuh yang agak baru itu di daerah Ciamis. Yang kedua, memang saya pernah melihat sendiri secara nyata berkali-kali ada gunung yang nampak di daerah Kulon Progo. Bagi saya itu pertanda wahyu. Nah, ketiga dari garis imajiner. Garis imajiner itu Parangkusumo, Jogja, Merapi. Karena Merapi itu api itu energi. Sehingga Indonesia dalam kemerdekaannya itu harus didukung energi yang kuat, yaitu energi api. Setelah berjuang dengan 7 presiden, pitulungan itu akan datang, sehingga keselamatan akan datang. Maka garis imajiner beralih dari Srandil, Banyumas ke Gunung Slamet atau keselamatan dan kemakmuran. Tapi Pak Prabowo dan Pak Ganjar, beliau adalah hidup di daerah yang memang dalam garis imajiner tadi, antara garis Parangkusumo, Jogja sampai ke Gunung Merapi, dan Srandil, Banyumas sampai ke Gunung Slamet. Beliau berdua itu masuk di situ. Sehingga memang hasil survei pun, kemunculan mereka itu sebetulnya secara spiritual, itu memang sudah ada gitu. Jadi tidak akan bisa kita ingkari mereka itu memang di survei tertinggi. Jadi mereka adalah memang yang lahir di daerah-daerah di mana itu pembawa Wahyu dan Pulung. Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini masuk lingkup Pulung dan Wahyu. Pulung dan Wahyu menyatu di dalam mereka. Sehingga kalau Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini bersatu, saya kira itu sudah tidak ada kesulitan. Itu akan jadi gitu ya. Dan kalau misalnya nanti berpisah, ini memang akan menjadi cukup berat. Tapi kalau Pak Prabowo dan Pak Ganjar menyatu, jelas itu sudah pasti menang. Nah, nanti berikutnya, kalau Pak Prabowo wakilnya tidak mendukung, Pak Prabowo bisa kalah yang kedua. Pak Ganjar kalau wakilnya tidak mendukung, kemungkinan bisa direbut oleh Pak Anies. Tapi yang pasti bahwasannya saat ini pembangunan cukup berjalan baik, penggantinya ya harus melanjutkan pembangunan yang baik. Sekarang toleransi antar agama, antar itu cukup baik, jadi besok penggantinya ya harus meneruskan toleransi yang cukup baik. Sekarang misalnya soal agama, aliran kepercayaan sudah diakui negara. Seorang penganut aliran kepercayaan sudah bisa menikahkan anggotanya. Sekolah SD, SMP, SMA sudah ada pelajaran aliran kepercayaan. Nah, inilah yang kita sebagai rakyat itu harus bisa memilih yang benar, yang mana yang kira-kira bisa melanjutkan pembangunan ini. Jangan sampai kita terlalu ambisi ke kepercayaan tertentu, akhirnya besok terjadi perbedaan pendapat yang bisa menghambat pembangunan yang berkelanjutan ini. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.